Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMP Islam Ramah Anak yang sedang ada di rumah, semoga kalian tetap sehat ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan ini tak lepas dari perjuangan para pahlawan yang berkorban dengan tetes peluh dan darah. Seperti apakah perjuangan menggapai kemerdekaan? Yuk kita simak video berikut ini. Lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Pepatah itulah yang menggambarkan bangsa Indonesia. Setelah Belanda angkat kaki, giliran Jepang berkuasa. Lewat slogan 3A, Jepang Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia, Jepang menarik simpati rakyat. Kenyataannya, setali 3 uang dengan Belanda, Jepang mempraktikkan kerja paksa, romusa. Perlawanan pun bangkit di berbagai daerah. Di antaranya perlawanan Singaparna Tasikmalaya yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa. Apalagi setelah Jepang meminta rakyat membukukan badan ke arah Tokyo atau Seikiri sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Perintah yang bertentangan dengan keyakinan agama Islam. Perlawanan rakyat Singaparna merenggut korban puluhan santri. Pemimpin pondok pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selain menghadapi perlawanan bangsa Indonesia, di Pasifik, Jepang juga disibukkan dengan serangan balasan sekutu. Dalam kondisi terhimpit, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Zombi Chosakai pada tanggal 29 April 1945, bertujuan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bersidang 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni membahas dasar negara. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli membahas rancangan undang-undang dasar. Sidang BPUPKI juga membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang yang dikenal dengan nama Panitia 9 yang bertugas menampung usulan perumusan dasar negara. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang dinamakan Pancasila. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Kemudian tanggal 22 Juni, Panitia 9 merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinamakan Mukadimah atau lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sementara di Pasifik dan wilayah Asia Tenggara, Jepang terus digempur sekutu pimpinan Amerika Serikat dan Inggris. Puncaknya tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang. Posisi Jepang yang makin melemah mendorong para tokoh nasional mendesak kemerdekaan. 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI atau Dokuritsu Zombi Inkai. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua PPKI yang beranggotakan 21 orang. 9 Agustus, sekutu menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki. Serangan ini benar-benar memporak-porandakan Jepang, sekaligus melucuti kekuasaan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Menyerahnya Jepang membulatkan tekad rakyat untuk merdeka. 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok. Para pemuda menuntut 2 tokoh pergerakan nasional itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Harapan yang dinanti akhirnya terwujud. 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Rakyat Indonesia yang diwakili Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang bukan hadiah dari Jepang, bukan juga karena jasa 1 atau 2 orang, tapi murni perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Sebuah anugerah besar, tentunya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Janji bakti ku
Jaya Sakti.